Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring IPA kita. Pada hari ini kita masih membahas bab 1, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sel. Nah, hari ini kita akan lanjutkan mengenai jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Baik anak-anak Ibu, siapkan dirimu, siapkan alat tulismu. Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu dapat mendefinisikan pengertian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Dan kamu dapat memberi contoh jaringan, organ, sistem organ, dan organisme pada tumbuhan dan hewan. Jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan, jaringan dibedakan berdasarkan kemampuan sel membelah, dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah, yang terdiri atas jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jadi ini adalah gambarnya ya nak. Hasil pembelahan jaringan meristem disebut jaringan permanen. Kenapa? Karena sel-sel penyusunnya sudah tidak aktif membelah. Jaringan permanen ini dibedakan menjadi jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis ya, pelindung dia di bagian atas. Jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Nah, inilah jaringan dasarnya ya. Jaringan penguat atau penyokong yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini gambarnya ya. Jaringan penyokong tadi dan jaringan pengangkut yaitu jaringan xilem dan floem. Nah, ini gambar jaringan xilem dan ini adalah gambar jaringan floem. Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luas dan menutupi semua bagian tumbuhan. Terdiri dari selapis sel rapat dan berdinding tebal. Fungsi epidermis sebagai pelindung dan tempat pertukaran zat. Dan juga jaringan epidermis dapat termodifikasi menjadi trikom, mengurangi transpirasi dan stomata atau pertukaran gas. Ini adalah gambar jaringan pada daun ya. Ada kutikula, ada epidermis atas ya. Terus ada jaringan tiang atau palisade, ada jaringan spons atau bunga karang, dan epidermis bawah, dan juga ada kutikula. Selanjutnya jaringan dasar atau parenkim ya. Jadi jaringan parenkim ini menjadi tempat bagi jaringan lain tersusun dari banyak sel parenkim berdinding tipis dan masih terdapat ruang antar sel. Pada daun, parenkim ini merupakan mesofil daun tersusun dari palisade atau jaringan tiang dan bunga karang yang fungsinya sebagai tempat fotosintesis ya. Pada batang dan akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya jaringan parenkim atau jaringan penguat atau penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara karena bila sudah tua akan digantikan oleh sklerenkim. Sehingga sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Selanjutnya jaringan pada hewan yang pertama itu adalah jaringan epitel. Jaringan epitel melapisi seluruh permukaan dalam dan luar tubuh dari hewan tersebut ya.
dan berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Ini adalah gambar jenis-jenis jaringan epitel. Yang kedua, jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak, ya. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, ini gambar otot polos ya. Ini gambar otot lurik dan ini adalah gambar otot jantung. Jaringan otot ya, jaringan otot lurik ini ciri-cirinya terdapat pada rangka. Jadi yang melekat di rangka itu otot lurik ya. Berinti banyak tapi di tepi, memiliki pita gelap, terang, berseling, dan bekerja secara sadar. Itulah ciri otot lurik. Nah, ini gambarnya ya, otot lurik tadi yang terdapat pada rangka tadi. Nah, berikutnya otot jantung, yaitu hanya terdapat di jantung. Strukturnya mirip otot lurik, tetapi bercabang dan bekerja secara tidak sadar atau otonom ya. Jadi yang ketiga, otot polos terdapat pada organ tubuh dalam seperti usus, lambung, dan lain-lain. Bentuknya runcing, berinti satu di tengah, dan bekerja secara otonom. Jadi juga ini tidak sadar ya. Inilah gambar contoh dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikutnya jaringan saraf, yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan ya. Nah, ini adalah gambar sel-sel saraf ya. Sel-sel saraf akan membentuk jaringan saraf yang fungsinya tadi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Berikut jaringan penyokong, yaitu berfungsi untuk menopang tubuh, ya, menopang. Dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan limfa. Jaringan ikat, ya, fungsinya mengikat jaringan lain agar tetap berada pada tempatnya. Jaringan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan dan melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang daun telinga ya. Nah, jaringan tulang tersusun atas sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku. Kenapa? Karena banyak mengandung zat kapur ya. Berikutnya, jaringan darah terdiri atas plasma darah dan butiran darah. Berfungsi mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Butiran darah ini terdiri dari eritrosit ya, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Jaringan limpa terdiri atas cairan limpa yang beredar pada pembuluh limpa. Fungsinya mengangkut lemak dan imunitas. Nah, ini adalah tabel jaringan hewan dan tumbuhan beserta fungsinya ya. Nama jaringan, yang pertama jaringan apa tadi? Meristem primer, itu fungsinya pada tumbuhan untuk pertambahan tinggi. Meristem sekunder untuk pertambahan lebar. Jaringan epidermis, perlindungan jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Dan parenkim, tempat jaringan lain. Jaringan penguat, yaitu untuk penyokong dan penguat. Xilem mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Sedangkan jaringan floem fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis dari daun jaringan ya, pada hewan, jaringan epitelium, yaitu fungsinya perlindungan tubuh atau organ, melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Otot lurik yaitu menggerakkan tubuh secara sadar. Jaringan otot polos menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar. Otot jantung memompa darah. Jaringan saraf menerima dan mengirim rangsang. Tendon fungsinya melekatkan otot ke tulang. Ligamen yaitu penghubung antar tulang. Jaringan tulang fungsinya menegakkan tubuh. Jaringan darah mengangkut oksigen, CO2, sari makanan, zat sisa
ya dan hormon. Sedangkan jaringan limpa ya fungsinya mengangkut lemak dan pertahanan tubuh atau imunitas. Berikutnya, organ dan sistem organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ sering terbentuk dari jaringan-jaringan yang berbeda. Misalnya organ jantung ya, tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan darah. Semakin tinggi kelompok makhluk hidup, maka semakin sempurna dan komplekslah organ-organnya. Ya, anak-anak, ini adalah gambar organ-organ pada tubuh manusia ya. Organ pada tumbuhan yaitu seperti akar ya. Ini akar sebagai alat penunjang berdirinya tumbuhan, menyerap unsur hara dan lain-lain. Organ batang fungsinya menghubungkan akar dengan daun, menegakkan tubuh tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan daun fungsi utamanya sebagai tempat fotosintesis. Nah, ini adalah organ-organ pada tumbuhan, ya. Akar, batang, dan daun. Juga organ lainnya ada juga ya, bunga, buah, ya, biji. Itu juga termasuk organ tambahan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat organ pada hewan dan manusia ya. Ternyata organ hewan manusia itu punya fungsi khusus. Ya, memiliki fungsi khusus diantaranya lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera. Paru-paru sebagai organ pernapasan. Lambung, usus, hati sebagai organ pencernaan. Ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ pengeluaran atau ekskresi. Berikutnya sistem organ ya. Sistem organ ini adalah kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Jadi organ-organ itu bergabung ya, terbentuklah sistem organ. Contohnya ya, sistem organ pada manusia, sistem pencernaan. Organnya apa saja? Ada mulut yang terdiri dari lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Fungsinya untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Jadi namanya sistem pencernaan ya. Sistem gerak atau rangka ya. Apa organ yang menyusunnya? Tulang ya. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam. Nah, berikutnya sistem ekskresi. Ya, sistem ekskresi organnya paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya, ya. Nah, berikutnya sistem organ, sistem transportasi atau sirkulasi atau peredaran darah. Organnya jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Fungsinya mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, apa itu organisme? Setelah sistem organ terbentuk organisme, yaitu seluruh sistem organ akan terbentuk berinteraksi membentuk organisme ya atau makhluk hidup. Ya, inilah dia ya. Jadi terbentuklah organisme dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau makhluk hidup. Nah, gangguan yang terjadi pada salah satu sistem organ itu dapat mempengaruhi sistem organ yang lain ya. Jadi saling keterkaitan. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian lihat, kalian dengar bisa kalian pahami. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya ke ibu. Mohon diringkas video pembelajaran ini. Lalu kerjakan tugas-tugas yang akan ibu share melalui Google Classroom atau grup WA. Nah, baik anak-anak ibu, tetap semangat, ibu tunggu tugas-tugasnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.